Kalau di kapal tuh kita biasanya ada production, ada quality control, dan ada engineering. Itu yang Halo kawan Ricci semuanya, balik lagi bersama saya Ricci Wijaya di channel YouTube-nya Ricci Wijaya. Dan kali ini masih dalam segmen Rich Bluesy. Dan tetap bersama kita semua ada Bang Nando. ya. Dan kali ini kita akan bahas terkait masih mengenai perkapalan. Tapi mulai mencari tahu, sebenarnya saya juga penasaran dengan industri perkapalan ini sebenarnya. Yang saya tahu dulunya, karena saya terlibat dalam salah satu pekerjaan melakukan proses ekspor barang. Itu salah satunya minyak sawit. Nah, saya kenal istilah takbu, tongkang di sana gitu. Jadi nanti coba kita ulas sebenarnya jenis-jenis kapal itu ada apa saja sih, Mas Dando? Silakan dijawab. Kalau jenis kapal itu mungkin kita bilang ratusan, puluhan lah. Kita masih bisa bilang puluhan. Cuman kayak yang familiar di Indonesia tuh larinya sih cuma ferry dan takbu tongkang atau tuck and bars. Karena kalau ferry jelas untuk mengangkut orang lah ya, intinya untuk jadi transportasi laut utama. Kalau untuk pengiriman antar pulau, apalagi di Indonesia ya, kita banyak sekali yang namanya mineral batu bara, nikel. Biasanya kita mengangkutnya itu cuman menggunakan takbut dan tongkang atau tuck and bars. Karena mungkin kenapa kita menggunakan itu lebih dalam artian dalam pembuatannya tidak terlalu sulit, tidak memakan biaya yang terlalu banyak, dan peraturannya tidak terlalu rumit. Makanya banyak pengusaha di dunia perkapalan atau di shipping itu dia larinya akan ke takbut tongkang atau tuck and bars, karena larinya ketiga perihal itu, dan maintenance-nya pun lebih tidak gampang terlalu ya, murah, tidak terlalu mahal lah. Tidak terlalu mahal ya, lebih gampang juga untuk maintenance-nya. Karena mungkin elemen-elemennya juga tidak terlalu rumit, tidak terlalu detail, karena ya tadi hanya untuk mengangkut komoditas saja gitu. Oke, sementara kalau misalnya kayak yacht dan sebagainya itu kan cukup complicated ya. Bener ya? Iya, dia tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak lebih baiknya di ya high class lah, dalam artian bukan lari untuk cuman jadi aset pribadi lah atau penggunaan pribadi. Kalau ini kan larinya ke usaha, bisnis. Kalau ini kan hanya untuk ya bisa dibisnisin tapi tidak secara aktif, dalam artian setiap hari ada yang sewa atau dua hari. Kalau ini kan pasti kapal yang tuck and bars atau tongkang dan takbut ini mungkin tidak jarang nganggur lah. Pasti akan selalu disewa. Kalaupun tidak dipakai dengan dia, pasti dia sewakan ke orang lain gitu ya. Dia bisa begitu. Pasti bisa begitu. Nah, tadi Mas terkait dengan kondisi di Indonesia sebenarnya kalau untuk kapal komoditas, karena kita banyak sekali mineral yang bisa kita jual, transaksikan lah komoditas yang ada di Indonesia ini. Nah, tetapi dengan kondisi kemarin yang baru-baru ini terjadi tahun 2022, masalah Ukraina. Kan, karena kita tahu adalah perihal terkait dengan baja. Ini gimana nih kabarnya di dunia industri perkapalan? Itu sangat. Jadi harga baja itu bisa naik 2 kali lipat. Waktu ketika perang itu terjadi, karena Ukraina itu termasuk salah satu negara terbesar yang menghasilkan plat baja untuk dikirim ke Indonesia. Karena dia punya grade sendiri yang mungkin kualitasnya lebih baik. Tapi Indonesia nggak kalah sebenarnya. Cuman karena kita hanya bergantung dari Indonesia, jadi harga lebih meningkat. Nah, di situ dampaknya jadi harga baja untuk pembuatan kapal itu bisa 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi kalau sempat berhenti atau pending atau tetap berjalan untuk produksi kapalnya waktu itu? Kalau misalnya pending sih tidak ya, bagi pengusaha yang punya modal besar. Tapi
sempat sekitar 6 bulan atau 4 bulan itu mungkin beberapa galangan tidak membuat kapal. Tidak ada, maksudnya ada pesanan kapal itu tidak ada. Karena berpikir harga yang baja yang terlalu tinggi. Larinya sih ke sana. Tapi bisa kan cari bajanya yang lebih murah? Tuh nanti kaitannya ke BKI. Itu yang itu tidak mungkin dilakukan tidak gitu mungkin. ya. Karena pasti nanti ada proses inspeksi daripada BKI sendiri. Ya, dan yang wajib punya sertifikat BKI. Oke. Jadi plat itu dipergunakan plat marine plate dalam artian plat untuk kapal dan sertifikat BKI. Tunggu dulu, berarti ketika kita ingin juga mengajukan terkait dengan proses pembelian bahan bakunya sendiri baja itu, kita harus dapat persetujuan dari BKI atau ya udah lakukan dulu, nanti ada proses pembuktian pada tahap tertentu gitu. Kita ada kayak kita kenal Krakatau Steel ya, atau anak perusahaannya Krakatau Posko, dia salah satu penghasil atau pabrik baja yang sudah memiliki sertifikat BKI platnya. Tapi ketika kita bicara plat ini tidak ada sertifikat BKI-nya, BKI pun akan menguji plat itu untuk kalau misalnya dia layak, dia akan BKI mau mengeluarkan sertifikatnya. Tapi kalau itu tidak layak, kita harus ganti plat. Berarti benar supplier itu juga harus tersertifikat daripada BKI itu sendiri dengan produk-produk turunannya. Itu. Nah, nanti kalau sudah diolah di pihaknya tempat Mas Nando, itu juga nanti akan dites lagi ketika sudah jadi kapal. Akan ada pengujian atau akan ada pengecekan pengujian kapalnya saja, tapi tidak pengujian platnya. Karena sudah ada kan? Sudah ada. Nanti apakah sama seperti kendaraan mobil atau motor yang kita ketahui ada nomor rangka, nomor mesin? Kalau di kapal ada nggak? Jadi gini, di kapal tuh kita buat dari baja. Baja itu dia setiap lembar platnya kita sebut kayak nomor rangka. Itu nomor rangkanya. Nomor rangka. Tapi dia mungkin satu kapal dia punya nomor rangka bisa berpuluh-puluh. Karena penggunaan platnya beda-beda. Iya, dan berpuluh-puluh. Jadi setiap plat itu sudah ada nomor rangkanya dan itu yang akan didata sama si BKI. I see. Baru nanti mungkin larinya ke mesin. Jadi kita bisa setiap kecuali baut sama mur ya, itu mungkin ya. Tapi setiap barang yang terlibat dan hal yang penting di kapal tuh pasti punya salah satunya nomor yang memiliki sertifikatnya yang harus diresmikan sama dia. Nomornya terregister lah ya. Iya, terregister. Jadi itu nanti kalau berarti dokumen kapal itu banyak sekali ya. Banyak. Nah, ketika dia mau berlayar pun untuk melakukan proses pengangkutan itu juga harus dilampirkan. Iya, dia harus ada di atas kapal. Harus ada di atas kapal, semua dokumen-dokumen itu tebel banget. Nah, kalau nomor mesinnya itu masih juga tanggung jawab dari BKI atau ada pihak lain lagi yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terkait dengan nomor mesin? BKI hanya melihat sertifikasi mesin saja. Oh, sertifikasi. Itu ada kita bilang vendor atau pabrik yang sudah menghasilkan mesin kapal tuh yang sudah bersertifikat dengan BKI. Oh, berarti nanti disubkonkan lagi untuk mesin kapal, tapi itu sudah jadi mesin. Sudah jadi. Oh, dan tipikalnya nanti tinggal dirakit aja ketika kerangka kapalnya jadi atau gimana itu? Dia tinggal kalau misalnya strukturnya sudah jadi, kita tinggal masukin aja. Jadi sudah jadi berbentuk mesin itu. Mesinnya kayak chip kecil atau besar? Kapal main. Pasti besar ya Mas ya. Nah, kalau Mas Nando sendiri kalau di dalam shipyard ini di perusahaan ini perannya apa? Kalau saat ini? Kita di divisi production. Divisi production itu ngerjain apa aja? Jadi yang mengawasi pembangunan kapal itu dari awal sampai akhir, mengontrol supaya mengikuti schedule, mengontrol termasuk quality-nya, dan membuat bisa bilang planning lah ya, planning gimana berjalan. Tapi kalau quality control itu walaupun kan sudah dapat nih bahan baku dan sudah tersertifikasi bahan bakunya, itu tetap harus dikontrol juga. Karena yang kita dapat itu hanya plat dan kita perlu menyambung plat itu yang namanya dengan ngelas. Makanya saya mengambil tadi yang namanya welding inspector karena
menyambung dua plat itu kan dengan cara ngelas ya. Nah, disitulah yang harus diawasi lebih tepatnya. Oh, jadi quality controlnya adalah prosesnya yang Iya. difokusin ya. Oke, tapi bisa aja kan ada oknum-oknum yang bermain. Dunia proyek pasti. Dunia proyek. Dunia proyek kan nggak ada ya yang halal 100%. Bercanda ya teman-teman. Oke, nah tapi kalau dulu di awal terjun di industri ini, Mas Nando sudah megang langsung jadi tadi posisi seperti sekarang atau part of apanya? Dulu tuh cuman jadi asisten quality control. Oh. Ya ibaratnya kalau quality yang QC sebenarnya atasan QC-nya itu lagi ngecek yang lain, kita disuruh bantu-bantu nyoret, bantu-bantu inspek gitu. Bantu-bantu nyoret enak ya, kayak asdos gitu kan, bantu nyoret, salah. Ya gitulah. Nah, kalau misalnya ada yang keliru, misalnya kan quality control itu tadi kalau yang saya pahami nih bahwa pengecekannya memang tidak hanya sebatas bahannya saja, tetapi prosesnya juga gitu, sampai dengan tahap akhir. Nah, kalau misalnya ditemukan pada saat itu ternyata ini bahannya nggak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan, itu gimana? Pernah kejadian nggak pengalaman itu? Kayaknya belum. Atau cerita-cerita dari teman-teman yang lain? Paling yang spesifikasi yang paling kita tidak bisa tentukan itu ketika kapal itu si pemilik kapalnya tuh minta, oh kapal ini kecepatannya harus gini loh. Oke. Nah ternyata ketika kapal kita tes nggak nyampe. Nah itu ada proses ngakalin lah gimana caranya, karena dampaknya kan besar. Itu gara-gara apa tuh Mas? Dilambat karena ketebalan bajanya atau karena mesinnya? Ketebalan dan mesin itu sebenarnya nggak bisa kita salahin ya, karena itu sudah ketentuannya. Mungkin konstruksinya yang salah atau ada ya berat-berat yang tidak terduga, dalam artian masih banyak sampah atau apa yang belum dibersihkan. Jadinya beban si kapal tuh berdampak ke kecepatan. Oke, nah sekarang kalau kita coba tanya nih teman-teman semua ya terkait dengan proses bagaimana membangun kapal atau divisi-divisinya lah, bagian-bagiannya. Kalau kapal tuh berarti kalau misalnya nih contoh kita ngomong bangun rumah itu kan ada bagian tim desain, nanti ada bagian yang membangunnya, gitu. Ada nanti bagian interiornya juga, ada finishing dan sebagainya. Kalau di kapal? Kalau di kapal tuh kita biasanya ada production, ada quality control, dan ada engineering. Itu yang engineering yang mendesain, quality control yang dikhususkan untuk menjaga kualitinya, dan production yang mengawasi. Nah di production ini ada pembagiannya. Kita bisa sebut struktur atau hull atau lambung si kapal. Lambung kapal, oke. Yang kedua kita bisa bilang mercenary atau permesinan. Ada yang namanya sistem piping atau perpipaan. Ada larinya ke electrical, di bagian elektriknya kapal. Ada larinya ke carpentry atau ya larinya ke interior. Oke. Tapi mungkin nggak satu orang akan memegang beberapa proses itu? Mungkin. Pernah Mas Nando? Pernah. Oh, boleh cerita nih tips and trik atau bagaimana cara mengelola waktu dan pekerjaannya? Mungkin kalau kelola waktu tuh capek. Fisik aja sih, larinya ke fisik aja. Fisik, pikiran. Karena namanya juga kerja. Ya. Satu panas kan. Kita kerja di hawa panas yang intinya udara panas lah. Yang kedua, nah kita bekerja dengan orang-orang yang kita bisa bilang tuh tensi dia tuh tidak stabil karena bekerja di hawa panas ya, dan mungkin kita mohon maaf kalau pendidikannya kurang, jadi semakin mudah emosi lah, tidak bisa mengontrol diri. Mungkin resikonya ya gimana cara berbicara ke mereka supaya bisa menegur dan mau mengikuti arahan kita. Itu aja sih poinnya. Jadi sebenarnya tadi masalah waktu, masalah tenaga, pikiran, plus tadi bagaimana kita memanage staff kita tadi atau rekan-rekan kerja kita gitu ya. Itu tantangannya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat daripada situasi lapangannya, Mas Nando.
Kalau misalnya Mas Mandu bandingkan nih, tapi punya pengalaman nggak sebelumnya kalau di luar daripada industri perkapalan? Belum sih. Oh belum. Tapi kalau pernah dengar cerita dari teman? Pernah, kalau di luar dunia perkapalan pernah. Pernah. Kira-kira kalau punya ketertarikan untuk pindah? Untuk sekarang sih belum. Untuk sekarang sih belum. Kalau untuk sekarang belum. Belum. Nah kalau misal tadi kita ngomong konflik ya, Mas Bila tadi menceritakan sekitar konfliknya, bahwa kalau dunia perkapalan muncul konflik karena pengaruhnya luar biasa nih dari lingkungan, terus dari rekan kerja kita, dan lain sebagainya. Nah nanti coba kita akan kupas itu semuanya, Mas Ando. Kita tahan dulu, kita akan kembali lagi di segmen yang sama di Rich Bluesy, tetapi di part ketiga. Bye-bye.